Minasan, konnichiwa, mikugatari de gozaimasu, o genki desu ka? Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini, aku mau menghadirkan informasi tentang orang asing yang sudah bisa masuk ke Jepang. Memang sih sebenarnya Jepang ini sudah membuka perbatasan untuk orang asing, khususnya dari jalur bisnis dan juga jalur residence atau warga yang tinggal di Jepang. Tapi kalau untuk turis asing, ya memang belum bisa masuk ya, karena dengar-dengar baru dibuka mungkin sekitar April 2021, tapi ya kita tetap harus memantau lagi situasi kedepannya seperti apa, mungkin bisa berubah begitu ya. Untuk hari ini, aku akan menghadirkan wawancara dengan tunangan aku sendiri. Ini adalah orang Indonesia, namanya Chris. Chris ini pernah tinggal di Jepang selama 5 tahun untuk S2 dan juga S3, kemudian mengambil postdoc di Inggris selama 2 tahun, dan sekarang baru 2 minggu lalu dia balik lagi ke Jepang. Sekarang lagi di karantina selama 14 hari, udah hari terakhir ya. Dia ini balik lagi ke Jepang untuk postdoc berikutnya, begitu. Nah, jadi aku akan mewawancarai dia tentang pengalaman dia, bagaimana dia melewati imigrasi, mulai dari mengumpulkan tes PCR, kemudian dokumen apa saja yang diperlukan, dan sampai akhirnya berada di hotel di Shinjuku, Tokyo saat ini untuk dikarantina. Jadi seperti apa pengalaman dia? Langsung saja kita ikuti wawancara berikut ini. Oke, Chris. Jadi kan hari ini ceritanya Miku ini pengen menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian yang nonton Mikugatari mengenai orang-orang asing yang bisa masuk ke Jepang gitu. Jadi kita nih penasaran, sebenarnya prosesnya Chris ini masuk ke Jepang tuh kayak apa gitu loh. Yang pertama, proses masuknya apply visa dulu. Waktu sebelum September tahun 28, sebelum tanggal itu, apply visa langsung pakai agen visa, apply. Terus dari agen visa bawa paspor dan segala macam ke kedutaan. Tapi waktu tanggal 28 September, pemerintah Jepang ngeluarin aturan baru. Kalau yang pengen masuk ke Jepang harus bikin macam kayak pledge gitu kan. Semacam pernyataan bahwa perusahaan yang mengundang orang tersebut akan memastikan kalau orang itu karantina selama 2 minggu. Harus laporan terus setiap hari, cek temperatur badan dan segala macam gitu. Terus waktu itu ada itu yang dua jalur yang normal kan, business track sama residence track, itu beberapa negara doang. Tapi ada jalur khusus yang lain kalau visanya tipe instruktur atau profesor. Nah kalau itu nggak perlu pakai residence track kalau nggak salah. Jadi visanya itu dari marksnya nggak ada tulisan apapun. Kalau yang untuk yang business tracks atau yang residence track di visanya ada remarksnya. Terus kalau Chris sendiri visanya apa dong berarti pakainya? Pakai visa profesor karena postdoc. Kita kok ngomong formal banget ya, aku lanjut lagi Chris. Oh iya, selain itu udah dapat visa harus tes swab 72 jam sebelum jam keberangkatan. Misalnya jam keberangkatannya katakanlah hari Rabu lah, jam 10 pagi. Jadi maksimal tesnya itu harus jam 10 pagi hari Minggu. Pokoknya nggak boleh lewat dari 72 jam itu ya? Nggak boleh lewat dari 72 jam itu. Plus harus tinggal di hotel atau di rumah sendiri selama 2 minggu. Dan selama itu harus punya asuransi kesehatan selama 2 minggu itu. Nah untuk tes PCR-nya sendiri nih, Chris waktu itu gimana caranya bisa nge-booking tes PCR tersebut? Telepon ke kliniknya yang nyediain tes PCR itu, booking dulu. Kalau salah waktu itu hari Jumat kalau salah, telepon booking untuk hari Selasa. Jadi Selasa jam 10 pagi datang ke tempat tesnya itu, terus dites, dicek, diambil sampel dari belakang, dari mulutnya dan bagian dalam, terus dari lubang hidung 2 gitu deh. Terus besoknya baru dikirim pakai email sertifikatnya, bisa langsung diambil sendiri kalau negatif. Kalau positif nggak perlu ambil sendiri. Oh jadi hasilnya keluar besoknya gitu langsung ya? Besoknya. Dan yang paling kita penasaran nih, pada saat Chris sudah sampai di imigrasi Jepang, itu bagaimana? Tolong diceritakan dong Chris. Misalnya prosesnya, apa yang mesti dilakukan, pasti kan ada banyak yang mesti dilakukan gitu ya, step-stepnya ya. Coba dong. Mulai mendarat deh. Mulai dari mendarat. Karena yang nggak unik nih. Karena biasanya kan kalau waktu mendarat, pintu udah dibuka, terus penumpang udah boleh lepas sabuk pengamannya. Orang-orang tinggal langsung berdiri kan, ambil koper dan segala macam di atas kabin gitu. Waktu itu nggak boleh, jadi semua orang harus duduk dulu. Terus karena kan harus social distance. Jadi yang paling depan dulu dipanggil, yang baris satu boleh keluar, boleh ambil barang terus keluar. Jadi kayak gitu. Nah setelah keluar dari pesawat, jalan ke arah imigrasi. Sebelum nyampe ada kayak kursi gitu, banyak kursi, mungkin sekitar 100 kursi mungkin ya, 10 baris gitu. Di belakang punggungnya kursi ada nomor-nomornya. Jadi foto-fotonya seperti ini ya, situasinya di bandara pada saat itu. Jadi nomor-nomornya itu dipasang di belakang kursinya dan teman-teman bisa memfamiliarkan diri dengan situasi pada saat nanti misalnya kalian datang ke bandara seperti ini begitu ya, Chris ya. Oke, lanjutkan Chris.
Nah, terus suruh duduk kan, duduk di kursi, semua orang pakai masker, bawa barang, terus dipanggil satu-satu, ada petugasnya. Misal baris 1, 2 boleh lanjut, baris 3, 4 boleh lanjut. Dan duduknya harus tetap duduk di situ, meskipun misal depan itu udah kosong kan, baris 1, 2 kosong, terus kita duduk di baris ke-5 gitu, nggak boleh maju. Ntar dipanggil kan, baris ke-5 lanjut, baris ke-6, ke-7 lanjut gitu. Lanjut, terus kita antri deh, diantri, ambil form gitu untuk kasih tahu bakal tinggal di mana, bakal tinggal di hotel atau di rumah sendiri selama berapa hari gitu. Nah setelah ambil form, terus jalan lagi untuk tes COVID-19 ini. Tapi tesnya itu pakai air liur, jadi bukan swab dan segala macam. Kalau swab kan agak lama kan, misalnya sehari atau gimana. Ini pakai air liur, jadi cuma mungkin 1-2 jam doang udah keluar hasilnya. Dari tesnya itu harus ada kayak tabung kecil, tabung plastik gitu, harus kasih air liur, ada berapa takaran gitu, terus kasih ke petugasnya. Setelah itu kita jalan lagi, terus ngisi form lagi tuh. Nah di situ kita nunjukin hasil tesnya gimana, yang swab test yang 72 jam sebelum keberangkatan itu harus kasih lihat, oh negatif, dan orang bakal ngecek kan tiketnya tanggal berapa, jam berapa, tesnya itu tanggal berapa, jam berapa. Nah ini tuh udah lebih dari 72 jam atau enggak, kalau kurang oke, kalau lebih ya entah diusir atau gimana kan. Terus, nah waktu di pesawat itu ada kayak apa ya, questionnaire gitu yang harus kita isi. Questionnaire itu yang biasalah, ada biodata segala macam. Terus nanti bakal tinggal di mana gitu. Jadi formnya banyak sih sebenarnya. Ada form custom juga yang biasa harus diisi kan, sama pre-embarkation juga. Nah itu semua setelah itu udah dicek, nanti dikasih nomor tuh sesuai dengan nomor tabung sampel air liur kita buat manggil kita nanti kalau udah dapat hasil tesnya. Setelah itu di dokumen juga dikasih stiker tuh, kasih stiker nomor tempat duduknya, misal C10 gitu. Jadi nanti untuk nunggu hasil tesnya itu dibagi-bagi, ada yang sisi A, sisi B, sisi C. Dan sisi A ada berapa kursi, ada nomornya juga. Jadi A10 harus duduk di situ. Dan waktu nunggu itu agak lama ya, 1 jam 2 jaman kali. Dan mereka panggilnya pakai bahasa Jepang nomornya, nggak pakai bahasa Inggris. Suaranya agak kecil. Makanya kalau bisa ya jangan telepon meskipun ada wifi, internet kan. Jadi memperhatikan ya, dan sebenarnya mungkin mereka menggunakan bahasa Jepang karena mereka expect-nya itu ini adalah warga asing yang sudah memang residence dan balik lagi ke Jepang, kebanyakan seperti itu kan Chris ya? Atau warga baru yang memang bakal kerja di Jepang kan, yang business track. Nah, iya, tapi mereka expect-nya kita sudah bisa bahasa Jepang gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau datang ke Jepang gitu ya, kalau bisa sudah hafalkan bahasa Jepang, angka-angka gitu ya, 1-10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setidaknya tahu gitu ya kan pada saat dipanggil, jadi kita tahu nomornya gitu. Terus gimana Chris ceritanya? Ratusan juga sih mestinya kan. Ya ratusan. Oh dia apa? Panggilnya ratusan gitu, nggak panggil bisa ichi nih gitu, enggak ya? Enggak. Dia pakai hyaku gitu ya, pakai 100 gitu ya? Iya, makanya. Oh, wah berarti memang mesti agak banyak ya hafalannya ya. Terus? Nah, setelah 2 jam dipanggil kan, misalnya 0138 misalnya, terus antri deh untuk ngambil hasilnya gimana kan, positif atau enggak ya, ambil hasilnya, ternyata negatif kan. Kalau udah negatif, udah diurusin deh semua, ya bakal tinggal di mana nih selama 2 minggu karantina kan, karena kan rapid test, mungkin bisa jadi ada false negatif kan, yang harusnya positif tapi ternyata negatif, bisa nggak ada yang tahu, makanya harus karantina 2 minggu dulu sambil memonitor kondisinya. Terus ntar tanya, punya nomor Jepang nggak? Kalau nggak punya nomor Jepang, ntar harus kasih nomor hotelnya atau gimana gitu kalau tinggal di hotel. Kalau business track yang di perusahaan itu harus ada yang tanggung jawab tentang kita, harus ada yang kalau kita nggak bisa bahasa Jepang kan, mereka yang bakal dihubungi sama pihak dari pemerintah Jepang yang tanya kondisi kita tiap hari selama 14 hari itu. Terus mesti install aplikasi, ada 2 aplikasi kan, namanya satu itu Kokoa itu kalau nggak salah COVID-19 Contact Tracing App. Nanti akan Miku taruh juga linknya di bawah supaya nanti teman-teman bisa tahu ya. Sama harus install Line. Nah, install Line itu untuk mereka supaya bisa tanya kita kondisi kita gimana kan. Pertanyaan pertama nanti pasti ada, kondisi kita gimana? Panas nggak? Panasnya lebih dari 37,5 derajat Celcius nggak hari ini? Itu ada pilihan nanti, ya, high, atau ye, atau enggak, atau nggak tahu, belum dicek atau gimana gitu kalau misalnya. Seperti ini ya, nih ditampilkan di sini ya, bisa lihat ya. Iya. Terus yang kedua, apakah Anda atau orang
orang yang dekat dengan Anda memiliki simptom di bawah ini pada hari ini. Misal batuk-batuk, panas, terus macam-macam lah. Kalau iya, ya pilih hai. Kalau enggak, ya iya. Kalau nggak ada apa-apa ya pasti pertanyaan pertama sama kedua jawabnya iya semua. 2 aplikasi itu install, kalau udah ya beres. Kalau negatif, lanjut deh ke bagian imigrasi situ. Kalau udah di imigrasi nggak ada masalah, terus dikasih Zario card. Zario card itu residence card ya? Oh, terus ngambil itu deh, bagasi, keluar dari bandara, kasih formnya, custom form ke petugasnya. Terus akhirnya itu deh, ntar mesti ke hotel atau ke rumah kalau udah punya rumah. Untuk karantina 2 minggu, nggak boleh naik transportasi publik tuh. Oh, jadi kalau misalnya kita nggak bisa pakai transportasi publik, kita harus pakai apa dong? Ini bisa jadi informasi juga nih untuk teman-teman yang baru tiba di Jepang ya. Kemarin charter mobil ya, karena waktu sebelum berangkat ke Jepang itu kasih list kayak semacam taksi, tapi bukan taksi, charteran mobil gitu. List perusahaan mana yang menyediakan charteran mobil untuk mengangkut penumpang dari luar negeri. Nah, list itu kebanyakan harus booking kayak sebelum kita berangkat, nah, paling nggak 2 hari ya, sebelum kita berangkat. Nah, kalau dari Haneda kemungkinan tuh kalau nggak salah 15.000 dari Haneda ke pusat Tokyo. Kalau dari Bandara Narita ke pusat Tokyo 30.000 yen. Waktu itu Chris mendaratnya di mana? Haneda apa Narita? Dari Narita. Oh, berarti agak jauh ya, 30.000 jadi memakannya ya. Iya. Jadi kita nggak boleh naik transportasi publik ya. Kalau gitu taksi, tapi charteran mobil padahal ada yang nyetirin kita juga ya, tapi itu nggak publik ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih, karena ada kayak antara penumpang sama supirnya ada kayak plastik gitu sih. Plastik. Oh, nih. Ada cuplikan videonya juga ya. Chris sempat mengambil cuplikan videonya seperti ini. Jadi memang depan belakang, di tengah-tengah itu antara supir dan juga penumpangnya dikasih plastik gitu ya, Chris ya? No, pasti plastik. Kita dan supir harus pakai masker terus. Tapi sepertinya taksinya cuma bisa mengantar ke 23 distrik di Tokyo ya. Kalau yang agak pinggiran-pinggiran mungkin nggak bisa diantar kali ya. Bisa dilihat sih di website itu. Ada harga sendiri-sendiri. Tokyo berapa, misalnya kalau mau ke Niigata berapa, bisa dilihat di websitenya lah. Masing-masing perusahaan beda-beda kok. Itu. Nanti Miko akan taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen lihat-lihat harganya berapa, bisa langsung klik di situ ya. Oke, dan sekarang kan Chris sudah hari ke-14 nih ya. Jadi bagaimana nih perasaannya selama 14 hari tinggal di hotel? Makannya juga gimana gitu caranya? Coba kita pengen tahu dong. Karantina di Jepang ini, hotelnya nggak mau kasih makanan, nggak mau ada room service dan segala macam. Dan dari hotelnya suruh kalau mau cari makan ya cari di luar, di kombini atau pakai Uber Eats atau gimana. Beli makanan di Famima, Lawson dan segala macam sih. Iya, dan juga untuk informasi bagi teman-teman yang mau datang, sebenarnya kalau di forum-forum Indonesia Jepang memang ada beberapa yang menyediakan catering, misalnya sesama orang Indonesia gitu ya, diberikan catering selama 14 hari itu mereka juga bisa menerima layanan seperti itu, atau mungkin tinggal di Airbnb mereka gitu, mungkin sebagai pilihan juga bisa selain dari di hotel gitu ya. Oh, iya. Oh ya, Chris, boleh tahu nggak kenapa alasan datang lagi ke Jepang, balik lagi? Kan tadi Miko di awal sudah cerita gitu kan, sebelumnya Chris itu tinggal di Inggris, kemudian balik lagi ke Jepang. Alasannya tuh kenapa? Apa karena tunangannya yang sangat cantik dan Anda cinta ini sampai Anda datang? Apalagi lah, nggak ada yang lain. Ini kan diancam dulu nih sebelum ngomong ya. Baiklah Chris, terima kasih banyak sudah bersama kita untuk hari ini. Jadi sampai ketemu besok ya Chris ya. Kita langsung jalan-jalan. Langsung jalan-jalan. Setelah karantina 14 hari nggak lah ya kan. Habis ini Chris harus beres-beres rumah karena pindahan juga kan ke rumah baru ya. Masih banyak yang perlu diurus ya. Iya, ya tapi kalau bisa makan Enji lah, Sukemen. Ya ini sponsor. Sponsor. Jadi memang yang paling pengen dimakan tuh apa di Jepang? Sukemen Enji itu yang ada di Kichijoji. Ya itu sukemen paling enak di dunia lah. Di dunia. Udahlah, langsung nanti kita ke Kichijoji setelah ini ya. Oke Chris, sampai jumpa lagi. Nanti kita ketemu besok. Dadah. Mata nih. Itu tadi wawancara bersama Chris. Terima kasih banyak Chris telah meluangkan waktu untuk tunanganmu ini. Dan juga untuk teman-teman yang pastinya penasaran bagaimana caranya masuk ke Jepang, melewati imigrasinya di situasi yang seperti saat ini karena memang Jepang kan belum dibuka untuk umum ya. Dan sebagai berita tambahan, ini mulai tanggal 1 November bagi warga, khusus warga berarti jalur residence ya. Teman-teman yang tinggal di Jepang, kalau keluar dari Jepang gitu, ke luar negeri, tapi tidak lebih dari 7 hari, maka bisa masuk lagi ke Jepang tanpa harus memperlakukan karantina 14 hari. Tapi kalau lebih dari 7 hari keluar negerinya, mungkin tetap harus melakukan karantina. Nanti dicari lagi informasinya sendiri ya. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video Mikugatari untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kalau misalnya belum like atau juga subscribe, jangan lupa ya di like dan juga subscribe supaya nantinya aku semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mata nih. Arigatou gozaimasu.